Hello guys, selamat datang di channel The Novel Speaks. Kali ini kita akan lanjut ke bab penuh misteri dari Omniscient Reader's Viewpoint, di mana Kim Dokja mulai menyingkap makna sejati dari akhir. Sementara dunia tampak tenang, bayangan nasib dan rahasia besar mulai bergerak di balik langit. Yuk kita simak bersama kelanjutan kisahnya. Omniscient Reader's Viewpoint menuju bab terakhir, rahasia di balik akhir. Apa sebenarnya milikku? Aku tahu bahwa mass production maker akan menanyakan hal itu. Apakah kau penasaran? Adakah di sini yang tidak penasaran? Mass production maker tertawa kecil dan beberapa konstelasi berdeham. Suasana menjadi aneh, dan para anggota kelompok lain yang belum tahu situasinya mulai memperhatikanku. Mengapa semua orang tiba-tiba? Lee Hyun-sung mencoba menyela, tapi segera dihentikan oleh Jung Hee-won. Aku perlahan menatap semua orang di ruangan itu. Tiba-tiba saja, semua orang di aula menatapku. Ada berbagai nama untuknya di Ways of Survival. Misalnya, Raja Dokaibi berkata, akhir dari setiap cerita dan permulaan. Namun inilah yang dikatakan Yu Jong-yuk, aliran bintang terkutuk itu. Lee Hyun-sung akan menyebutnya sebagai seluruh wilayah, sementara Yu Sangah mungkin mengatakan desain lama. Bagi Lee Ji-hye, itu adalah kelulusan. Menariknya, semua interpretasi tentang itu tidak salah. Mass Production Maker bertanya, semua yang telah memperoleh kualifikasi dari akhir menerima nama berbeda untuk akhir. Kau tahu? Itu wajar, karena setiap kisah kalian berbeda. Sejak awal, tidak ada kata benda yang tepat untuk menyampaikan dalam makna yang sebenarnya. Fakta bahwa penyaringannya telah teratasi berarti aku bisa membacanya. Mungkin konstelasi yang menerima skenario tersembunyi, seperti aku juga berada dalam posisi serupa. Skenario tersembunyi, sebuah cerita tunggal, kategori, tersembunyi tingkat kesulitan, syarat penyelesaian, selesaikan satu cerita hingga mencapai itu. Hadiah, kegagalan. Saat ini, kau telah menyelesaikan bagian awal. Lihat deskripsi tambahan skenario untuk detail lebih lanjut. Skenario tersembunyi, sebuah cerita tunggal. Skenario ini diberikan kepada semua yang telah memperoleh kualifikasi dari akhir. Di galaksi jauh dari Starstream, kami telah melalui banyak kisah dan menyelesaikan satu cerita sempurna. Kisah legendaris, kisah mitologis, bahkan kisah raksasa yang kudapat hanyalah perjalanan menuju cerita tunggal. Mass Production Maker di depanku dan Persephone di sana pasti juga menerima skenario ini. Tentu saja, tempat akhir mereka berbeda dariku. Baat. Biu menutup saluran aula bahkan sebelum aku memberinya perintah. Mungkin Biu secara naluriah menyadari bahwa kisah yang akan diceritakan ini penting. Protes para konstelasi bergema di udara, dan Mass Production Maker berbicara dengan nada berat. Milikku adalah mengering. Aku sedikit terkejut karena tak menyangka dia akan membuka kartunya begitu mudah. Kemudian Persephone yang menari juga berbicara. Aku adalah kematian. Mengering dan kematian, keduanya lah kata yang bisa melambangkan akhir dari sesuatu. Sebuah akhir yang paradoks bagi Mass Production Maker yang gemar mencipta, dan bagi Persephone yang memerintah dunia kematian. Kini, setelah mereka menunjukkan kartu mereka, aku tidak bisa mundur lagi. Semua orang, bersumpahlah atas gelarmu. Kalian tidak akan pernah mengucapkan apa yang kalian dengar di sini. Para konstelasi saling berpandangan. Tentu saja, untuk apa kami membocorkannya? Seberapa hebatmu sampai kau merasa begitu tertekan? Aku tidak langsung menjawab, hanya tersenyum. Kemudian riak mulai muncul di antara para konstelasi. Jangan-jangan, pikiran mereka seolah tampak di kepalaku. Ya, pikirkanlah. Cemaslah dan curigalah. Dengan begitu, aku akan mendapatkan gambaran yang kuinginkan. Saat kegaduhan para konstelasi mabuk itu mencapai puncak, aku perlahan membuka mulut. Han Suyung berjalan di sepanjang jalan. Itu adalah reruntuhan Seoul. Tak ada penyintas di jalanan, dan ia berjalan seorang diri. Berbagai ilusi melintas di pikirannya. Mengapa ia ada di sini sekarang? Ia jelas sedang bertarung melawan para konstelasi menggunakan naga hitamnya. Tidak, bukankah Seoul sudah ditutup? Mengapa? Naga hitam, naga api hitam dari jurang tak menjawab. Hei, ada orang di sana? Han Suyung berkelana di antara bangunan hancur dan berteriak. Mayat monster bergelantungan di antara bangunan-bangunan Gwangwamun yang familiar. Han Suyung bergidik setiap kali melewati bau busuk mayat itu. Masing-masing adalah monster yang tak bisa ia hadapi sekarang. Bagaimana? Apa yang terjadi? Tak ada yang menjawab pertanyaannya. Tidak, mungkin lebih baik memang tidak ada yang menjawab. Jika ada makhluk hidup di sini, pastilah itu monster yang membantai semua monster lain.
Jika ini mimpi, tolong bangunkan aku. Kemudian, sosok manusia tampak di kejauhan, seseorang dengan jas putih yang begitu familiar. Hatinya dipenuhi emosi yang rumit. Kim Dokja. Saat orang itu menoleh, terdengar suara daging tertusuk. Sebilah pisau muncul dari balik jas putih itu. Jas putih itu berubah merah darah. Han Suyong menjerit dan terbangun dari tidurnya. Ha! Ha! Ia berkedip beberapa kali, mencoba memulihkan kesadarannya. Apa? Punggungnya basah oleh keringat. Konstelasi naga api hitam dari jurang puas dengan monologmu. Konstelasi naga api hitam dari jurang, percaya bahwa kau kini benar-benar menjadi penerusnya. Diam. Naga hitam itu mengoceh tak jelas. Jadi ini memang kenyataan. Han Suyong memegangi pelipisnya. Mengapa orang itu muncul dalam mimpinya? Biasanya Han Suyong akan mengabaikan mimpi seperti itu. Namun di dunia di mana tak hayul menjadi nyata, mimpi semacam ini tak bisa diabaikan. Tak lama ia menyadari perban di lengannya. Sial, belum sembuh juga. Jangan dibuka, kau masih terluka. Ia menoleh kaget, seorang wanita berdiri di sana. Ibu Kim Dokja? Kau satu-satunya yang masih memanggilku begitu. Lee Suk-kyung menyeka punggung dan kening Han So-yong dengan handuk. Han So-yong bertanya, kenapa tidak pergi ke dunia iblis? Dengan wajah seperti apa aku harus ke sana? Kim Dokja pasti akan senang. Ia akan lebih senang kalau kau yang pergi. Kau tidak mengenal anakmu dengan baik. Han So-yong manyun. Lee Suk-kyung tertawa kecil dan mengganti bantal basah dengan yang baru. Han So-yong mencium bantal baru itu dan berkata, sepertinya semuanya berjalan baik. Apa maksudmu? Bencana besar Kim Dokja. Melihat naga hitam begitu girang, sepertinya urusan di dunia iblis berjalan lancar. Kerusakan di semenanjung Korea tidak separah dugaan. Ada kehancuran, tapi warga telah dievakuasi dengan aman. Mimpi itu mengganggunya, tapi mimpi hanyalah mimpi. Belum berakhir. Apa? Lee Suk-kyung membawa sebuah piring dan menunjuk pada air ramalan good or bad luck, disaster or happiness di atasnya. Han Suyong membaca huruf-huruf yang muncul di permukaan air. Ia tak percaya. Ia meminta Lee Suk-kyung mengulang ramalan itu berkali-kali. Hasilnya sama. Han So-young menatap lengannya yang diperban dan berkata dengan tegas, hubungi Kim Dokja. Malam setelah pesta berakhir, aku duduk sendirian di kantor. Biasanya, ini waktu yang tepat untuk membaca Ways of Survival sambil minum coklat panas. Namun sekarang, aku tak punya waktu untuk itu. Aku menatap pecahan besar di atas meja, puing dari gerbong terakhir tempat aku bertarung dengan Surya. Aku menutup mata, mencoba mengingat kembali. Kereta Surya jauh lebih pendek daripada kereta mitologis. Selain itu, gerbong terakhir memiliki lubang di belakangnya, seolah sebagian kereta tercabut paksa. Dengan kata lain, ruang itu bukan gerbong terakhir yang asli. Aku membuka mata dan memeriksa luka pada pecahan logam itu lagi. Ada sesuatu yang begitu kuat hingga mampu merobek sebagian kereta Surya, sesuatu yang bahkan rekan-rekanku dan para guru nyaris tak sanggup kalahkan. Itu juga adalah itu. Tok tok tok. Aku menoleh. Yu Sanga berdiri di ambang pintu. Maaf Dok Jasi, apakah aku mengganggu? Tidak, aku yang memanggilmu. Aku cepat-cepat merapikan meja dan menyambutnya. Yu Sanga menatap sekeliling dengan ragu, lalu duduk di seberangku. Mau teh? Tidak perlu. Air? Baiklah. Kami terdiam di meja kecil itu. Aku yang memanggilnya, tapi sulit memulai pembicaraan. Mungkin Yu Sanga juga punya banyak pertanyaan. Kau boleh bertanya. Sebetulnya, aku sudah memikirkan Dok Jasi sejak lama. Nada suaranya menunjukkan bahwa ia sudah menunggu lama. Mengapa kau tahu masa depan yang orang lain tak tahu? Bagaimana bisa begitu tenang dan selalu menemukan jawaban yang tak terpikirkan orang lain? Lalu, apakah kau menemukan jawabannya? Ada hal-hal yang kupahami, dan ada yang tetap terasa janggal. Mungkin Yu sangat mempelajariku, seperti ia mempelajari bahasa Spanyol lewat aplikasi. Seperti biasa, ia menemukan kesimpulan lebih cepat dari siapapun. Bagi Dok Jesi, apakah dunia ini seperti sebuah novel? Kenapa kau berpikir begitu? Itu karena apa yang kau katakan di pesta tadi. Seperti yang kuduga, itu satu-satunya alasan yang masuk akal. Aku sedang menuju bab terakhir. Itulah jawabanku tentang yang kuterima. Bab terakhir. Akhir dari setiap buku yang hanya bisa dicapai dengan membalik semua halamannya. Yu Sangah melanjutkan. Para konstelasi sang terkejut. Ada yang kagum, ada yang ketakutan. Wajar mereka kaget. Aku memang mengatakannya dengan maksud seperti itu. Setelah kau pergi, aku bertanya pada Ratu Dunia Bawah, kenapa mereka begitu terkejut. Apa jawabnya? Ia bilang Dok Jasi sangat istimewa. Yu Sangah membasahi bibirnya dengan air, lalu melanjutkan.
Aku dengar setiap makhluk diberi bentuk yang berbeda, dan sebagian besar merupakan kata yang sangat pribadi. Ada banyak ark di dunia, tapi kata yang benar-benar berarti akhir itu sangat langka. Siapapun yang mendengarnya akan tahu bahwa itu berarti akhir yang sesungguhnya. Kata dengan makna universal untuk semua makhluk. Selain itu, semua makhluk yang menerima bentuk akhir yang jelas seperti itu adalah konstelasi besar, seperti Olympus, Vedas, dan Papyrus, para dewa tertinggi dari nebula raksasa. Sekarang, Dokjasi telah menjadi salah satu dari mereka. Yu Sangah menatapku dengan mata bergetar, penuh perasaan yang tak bisa ia ukur sendiri. Aku menjawab, itu hal yang baik. Baik, sekarang aku akhirnya bisa mencoba sesuatu. Aku tersenyum, tapi Yu Sangah tidak membalas senyumku. Setelah kehancuran dunia, aku pikir Dokjasi terlihat lebih bahagia. Kau lebih sering tertawa dan tampak lebih hidup. Jadi, kupikir itu baik, tapi Yu Sangah menunduk. Dokjasi, kenapa kau menganggap dunia ini fiksi? Yu Sangah tidak mengenalku. Apa arti fiksi bagiku? Apa arti dunia ini bagiku? Aku tak bisa menjelaskannya. Ah, maaf Dokjasi. Aku lancang. Namun, satu-satunya orang yang bisa mengatakan hal seperti itu padaku hanyalah Yu Sangah. Dia satu-satunya yang memperhatikan hal-hal yang tak dilihat orang lain. Skill eksklusif daftar karakter diaktifkan. Dia adalah rekan pertama yang kutemui. Mungkin bahkan sebelum dunia ini dimulai. Informasi orang tersebut tak dapat diakses melalui daftar karakter. Pesan itu justru memberiku rasa lega yang tak terduga. Sedang mengumpulkan informasi tentang sosok terkait. Saat pertama kali kugunakan daftar karakter pada Yu Sangah, aku merasa cemas karena tak bisa membacanya. Tapi sekarang, rasanya justru menenangkan. Aku menghela napas dan menatap keluar jendela. Langit cerah. Ini dunia di mana belum ada apapun yang terjadi. Yu Sangasi, aku ingin memintamu melakukan sesuatu. Sekaranglah satu-satunya waktu untuk bersiap. Nebula Eden. Nebula ini terdiri dari para malaikat kiamat, cambuk bagi para iblis, dan musuh abadi dunia iblis. Mereka adalah para penjaga alam surgawi, malaikat yang tak gentar menghadapi kejahatan manapun di dunia. Namun, ada satu hal yang paling dibenci oleh para malaikat Eden yang menakutkan itu. Penatua di Eden, kalian telah bersiap sepenuhnya dan menunggu waktu sebelum pertempuran dimulai. Saat itu adalah waktu ordinansi Metatron. Hari ini, yang memimpin ceramah adalah Komandan Kosmos Merah, Jophiel. Kami mendesak agar kalian tidak terjerat oleh taktik perang dua muka para iblis. Gabriel mengetukkan tumitnya ke lantai dan mengerutkan dahi. Ah, kenapa harus dia lagi hari ini? Ribuan malaikat berpangkat rendah memenuhi lapangan pelatihan Eden. Para malaikat agung seperti Gabriel berdiri di barisan depan sebagai asisten pengajar. Lily Pin dari Aquarius, Gabriel. Penjaga kaum muda dan perjalanan, Raphael. Sahabat keadilan dan harmoni, Raguel. Selain malaikat agung yang bertugas, sebagian besar konstelasi tingkat tinggi Eden berkumpul di sana. Pelatihan mental Jophiel sudah berlangsung selama 1 jam. Gabriel diam-diam menguap dan melirik rekan-rekannya dengan malas. Namun tiba-tiba menyadari sesuatu yang janggal. Hei, di mana Uriel? Raphael yang sedang tertidur di atas awan membenarkan rambut ikalnya sambil menjawab malas. Dia sedang ditahan. Ditahan? Dia sedang ditegur oleh si penulis suci. Kau belum dengar? Apa yang dia lakukan? Raphael meminjam kekuatan angin untuk bicara dengan nada seolah terganggu. Mata Gabriel membulat. Apa? Benarkah? Uria iya. Dia dilarang siaran selama 3 tahun. Uriel yang itu akan dikurung selama 3 tahun? Gabriel tertawa geli mendengar kabar yang tak terduga itu. Untuk sementara, papan siaran akan bersih. Ordinansi berakhir setelah 30 menit. Metatron membubarkan malaikat-malaikat rendah dan memanggil para malaikat agung secara terpisah. Penulis langit Metatron memiliki rambut abu-abu panjang hingga pinggang dan wajah letih, sibuk mencegah kemungkinan terjadinya Armageddon. Metatron menyesuaikan kacamata tipisnya dan berkata, "Terima kasih, Jophiel. Presentasimu bagus?" Jophiel mengangguk. Metatron menatap sekeliling dan bertanya, "Uriel tidak datang? Bukankah Anda yang menahannya? Kalau tidak, dia pasti sudah di sini." Para malaikat agung tertawa kecil mendengar kata-kata Gabriel. Namun Metatron tidak ikut tertawa. Suasana langsung berubah canggung. Semua tahu Uriel adalah sumber sakit kepala bagi sang penulis. Malaikat pertama yang angkat bicara adalah Raguel. Malaikat agung bertabur bintik di pipinya. Permisi, penulis suci. Bukankah 3 tahun penahanan itu terlalu lama? Akhir-akhir ini Uriel jadi lebih ceria karena siaran langsungnya. Bagi konstelasi yang harus menanggung tahun-tahun membosankan, siaran langsung memiliki makna besar.
Beberapa bahkan menyebutnya satu-satunya obat yang diperbolehkan di Eden. Apa yang kau katakan, Raguel? Kau tahu berapa kali penulis itu menutup mata atas kelakuan si gadis itu? Ekspresi Raguel mengeras. Gabriel, menghina sesama malaikat adalah pelanggaran berat. Apakah aku salah bicara? Saat dia bosan, dia malah memenggal leher iblis dan... Gabriel, Metatron menghentikan mereka. Aku yang akan menentukan hukuman Uriel. Aura agung Metatron membuat semua malaikat terdiam. Saat keheningan turun, dia melanjutkan. Terkait dengan konvensi dunia iblis, aku akan memberi kalian misi baru. Konvensi dunia iblis, wajah para malaikat agung menegang. Keseimbangan antara Eden dan dunia iblis terguncang akibat konflik bersenjata di alam iblis ke-73. Kita butuh seorang malaikat agung untuk mengawasi penguasa alam iblis ke-73, Raja Iblis Keselamatan. Kebingungan meliputi para malaikat. Gabriel bersuara tajam. Tunggu, bukankah itu seharusnya misi Uriel? Dan apa hubungannya dengan konvensi dunia iblis? Sangat berhubungan. Karena Uriel ditahan, malaikat lain harus mengambil alih tugasnya. Tatapan Metatron berkeliling, lalu berhenti pada satu malaikat agung. Aku? Beberapa hari setelah pesta berakhir, para anggota kelompok menikmati kemewahan mendadak. Dok Chassis, bolehkah aku menerima ini? Aku membelikannya untuk Hyun Song Si. Kim Dokja setiap hari membeli pakaian dan barang untuk rekan-rekannya dari pasar Dokaibi, seolah menebus masa ia sempat menghilang. Anak-anak tampak paling gembira. Hei, lihat ini Shin Yusung. Aku juga dapat. Shin Yusung dan Lee Gil-young berlari gembira mengenakan aksesori hadiah dari Kim Dokja. Jung Hee-won tersenyum melihatnya. Anak-anak itu seperti pohon Natal. Kedua anak itu duduk di bahu besar Lee Hyun-sung yang juga sumringah dengan perisai barunya. 3 orang bodoh, gumam Hee-won sambil melirik Lee Jie yang datang dengan helm berbentuk segitiga seperti onigiri. Sekarang hubunganmu baik dengan Dokja Ahjusi ya? Aku baru sadar pentingnya rekan. Lee Jie menyipit curiga. Uni, jangan-jangan kau belum dapat hadiah? Aku tidak butuh. Sebenarnya, Kim Dokja sudah beberapa kali menemuinya. Tapi bukan untuk memberi barang, melainkan mengajarkan teknik dan rahasia tersembunyi. Ia berkata hal-hal yang Hee-won pikir bisa ia lakukan sendiri. Ekspresi Kim Dokja saat itu masih jelas diingatannya. Tiba-tiba seseorang menepuk bahunya. Ia menoleh. Kim Dokja dengan wajah lelah dan lingkar mata hitam, berdiri sambil menyerahkan sesuatu. Itu pakaian baru, akan lebih nyaman untukmu. Jung Hee-won terpaku menerima setelan biru hitam dengan jubah besar. Pakaian mahal yang dulu hanya bisa ia lihat dari jauh. Harganya terlalu mahal. Aku masih punya yang lama. Kim Dokja menggeleng diam. Ekspresinya sulit dibaca, dan Hee-won teringat masa lalu di Cheongmuro saat Dokja memberinya selembar kain kompang camping. Konstelasi Jenderal Botak Keadilan kecewa pada inkarnasi Jung Hee-won. Kau sudah berjanji menjadi pedangku. Aku setidaknya harus melakukan ini untukmu, katanya sebelum pergi. Hee-won menatap punggungnya sambil menggenggam pakaian itu. Lee Jie menyeringai. Uni, sudut bibirmu. Apa? Tidak apa-apa. Tapi kalau tidak suka, tukar saja dengan helmku. Pakaian itu romantis banget. Aku tidak mau. Ia memperhatikan pola di bajunya, mirip dengan perisai Hyunsung. Made by Yang Woo-sen? Ia tak bisa membaca bahasa Inggris dengan baik, menyerah lalu tertawa. Ngomong-ngomong, kenapa Ahjusi jadi seperti ini? Orang yang dulu jual makanan demi koin? Entahlah, mungkin dia sedang merencanakan sesuatu lagi. Jung Hee-won merasa seperti pegawai yang dapat gaji di muka. Saat bercanda soal gaya berpakaian dengan Ji-hye, tiba-tiba Yu Sanga lewat seperti hantu. Sanga sih, ada apa? Ah, tidak apa-apa. Tatapan kosong Yu Sanga membuat Hee-won curiga. Jangan-jangan Sanga Uni belum dapat hadiah, celetuk Ji-hye. Diam, desis Hee-won sambil menyikutnya. Yu Sanga hanya tersenyum lembut. Aku hanya banyak berpikir akhir-akhir ini, baju itu indah sekali, Hee-won si. Ah ya, Dok Jasi yang memberi, kurasa terlalu mewah untukku. Menurutku sangat cocok untukmu. Terima kasih, gumam Hee-won. Ia baru sadar ada gelang berkilau di pergelangan tangan Yu Sanga. Suasana canggung. Hee-won berusaha mengalihkan. Ngomong-ngomong, bagaimana keadaan Dok Jasi? Dok Jasi? Maksudku, kalian berdua baik-baik saja? Yu Sanga menatap bingung. Kurasa sama saja seperti saat di kantor dulu. Jawaban itu membuat Hee-won kehilangan harapan kecilnya. Sudah kubilang kan, bisik Ji-hye. Antara mereka tidak ada apa-apa, selera Dr. Ahjusi bukan begitu. Kami. Paham. Ngomong-ngomong, tuanmu sudah sadar? Belum. Katanya butuh beberapa hari lagi.
Di kejauhan, Kim Dokcha berjalan sambil bicara pada dirinya sendiri. Masih ada yang harus kuberikan. Menara jam hampir selesai. Tawa riang terdengar di sekitar kompleks. Gong Pildu sibuk membongkar senapan mesin, Han Myung-ho mencoba kaki prostetik baru. Entah kenapa, Jung Hee-won merasa hangat sekaligus takut. Semua sudah berkumpul. Segera mereka akan kembali ke bumi dan menghadapi skenario neraka lagi. Tapi, ia menatap matahari terbenam dari menara jam, mengingat kata-kata Dokcha di Theater Dungeon. Aku ingin melihat epilog novel ini. Saat itu, Dokcha tampak sangat kesepian. Kini, ia mulai mengerti maksudnya. Yang pasti satu, ketika epilog itu tiba, Kim Dokcha tidak akan sendirian. Beberapa hari setelah pesta, konstelasi yang tinggal di kompleks industri mulai pergi satu persatu. Saat aku mengantar mereka, aku menemukan 2 bunga di saku mantelku. Satu kosmos merah dan satu lili. Gabungannya memang aneh. Mungkin anak-anak yang menaruhnya. Aku merapikannya dan menuju alun-alun. Sebagian konstelasi sudah melewati portal, termasuk lelaki tua di depanku. Sepertinya kau sedang bersiap untuk perang. Tak perlu terlalu tergesa. Dalam skenario, semuanya selalu berakhir pada perang. Mass Production Maker terkekeh. Jangan bodoh. Aku hanya ingin kau berbeda dari konstelasi lain. Terima kasih atas bantuanmu. Aku menunduk. Dia membuka pintu mobil, lalu berhenti. Ada satu hal terakhir yang ingin kutanyakan. Silakan. Ia tak langsung bicara. Mengeluarkan rokok, menyalakannya. Pernahkah kau memikirkan apa sebenarnya arti 2 garis itu? Asap pertama mengepul sebelum ia lanjut. Apakah itu tempat yang ingin kita capai atau tempat yang ditakdirkan bagi kita? Apakah itu ruang, kehidupan, atau dunia? Mungkin ia telah memikirkan pertanyaan itu ribuan kali tanpa menemukan jawaban. Yang pasti, itu adalah akhir dari cerita. Terkadang aku kagum dengan ketenanganmu. Aku juga gugup. Aku sudah tahu sejak di asosiasi gourmet, kau bukan pembohong yang bagus. Ia tertawa seperti anak kecil. Jadi kutanyakan lagi, apakah 2 garismu benar-benar bab terakhir? Pertanyaannya menembus pertahananku. Aku terdiam lama, lalu menjawab pelan, aku tak tahu kemana cerita ini akan membawaku. Tapi yang kuinginkan adalah mencapai bab terakhir. Ia mendengarkan sampai rokoknya habis, lalu tersenyum. Semoga aku bisa ada di halaman terakhir bersamamu. Selamat jalan, kakek. Hati-hati di sana. Suara mesin terdengar lembut, mobilnya melintas ke portal, diikuti konstelasi lainnya. Ketika portal menutup, langit kosong menyisakan percikan cahaya aneh. Aku menatap bunga di sakuku. Waktu yang tersisa tinggal 3 hari. Sebentar lagi, kisah terpenting di kompleks industri akan dimulai. To be continued. Dan begitulah lembar kisah kali ini berakhir. Di balik tawa dan perpisahan, langkah menuju akhir cerita mulai terdengar. 3 hari tersisa sebelum segalanya berubah, dan tak ada yang tahu apakah akhir itu benar-benar penutup atau justru awal dari segalanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mengikuti kisah Omniscient Readers Viewpoint di The Novel Speaks.